Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk mata pelajaran IPS kita akan berbicara tentang penemuan baru yang mempengaruhi perubahan sosial budaya di masyarakat. Nah, apa itu perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Nah, apa penyebab terjadinya perubahan sosial di masyarakat? Yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat adanya penemuan baru di masyarakat. Nah, di sini ada beberapa penemuan baru yang terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah arus listrik. Arus listrik ditemukan oleh Michael Faraday. Nah, arus listrik ini sangat berguna bagi masyarakat. Kalau zaman dulu itu kalau menyetrika baju itu masih menggunakan setrika arang, karena sekarang sudah ada listrik menggunakan setrika listrik, sehingga pekerjaan akan cepat selesai dan waktu melakukan pekerjaan relatif sedikit. Yang kedua adalah olahraga bola basket, ditemukan oleh James Naismith. Ketiga, bola lampu pijar ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Nah, karena sudah ditemukannya bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison, perubahannya di masyarakat adalah zaman dulu itu penerangan itu masih menggunakan lilin, lampu teplok seperti itu. Sekarang kita sudah bersyukur kita bisa menikmati lampu sehingga ketika malam hari menjadi terang. Yang keempat adalah ban dari karet, ditemukan oleh Charles Goodyear. Sebelumnya diciptakan sebuah roda tapi masih berasal dari kayu, sehingga masih membutuhkan tenaga yang besar. Kemudian Charles Goodyear menemukan ban dari karet. Kemudian diperbarui lagi oleh Thomson dan Dunlop, ban yang berisi udara yang biasa digunakan sebagai ban mobil, ban motor seperti itu. Terus yang keenam adalah televisi. Televisi itu ditemukan oleh John Logie Baird. Dengan adanya televisi, kita akan lebih mudah mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih lengkap. Terus yang ketujuh adalah lampu lalu lintas, ditemukan oleh Gerard Augustus Morgan. Nah, lampu lalu lintas ini berguna untuk mengatur lalu lintas yang terjadi di jalan, sehingga lampu lalu lintas ini sangat menguntungkan pengguna jalan. Yang kedelapan adalah komputer yang ditemukan oleh Charles Babbage. Nah, komputer ini gunanya untuk apa? Untuk menyimpan data, untuk mengetik suatu naskah, suatu bacaan. Kalau zaman dulu masih menggunakan mesin tik, sekarang sudah menggunakan komputer. Apalagi komputer sekarang ini sudah dilengkapi oleh jaringan internet, sehingga lebih mudah mendapatkan informasi, dapat mengirim surel atau surat elektronik atau email. Yang kesembilan adalah radio. Radio ditemukan oleh Guglielmo Marconi. Nah, sebelum adanya televisi lebih ditemukan oleh radio, tetapi kalau radio kita tidak bisa melihat gambar. Kalau televisi kita bisa mendengar suara dan melihat gambar. Yang ke-10 adalah telepon. Telepon itu ditemukan oleh Antonio Meucci. Nah, sekarang lebih berkembang lagi. Kalau dulu telepon, terus berkembang lagi menjadi telepon genggam yang bisa menerima telepon, menerima komunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kabel. Kemudian berkembang lagi menjadi Android. Android itu bisa
mengirim pesan telepon menggunakan jaringan internet. Yang ke-11 adalah mesin uap ditemukan oleh James Watt. Sekarang penemuan baru di bidang komunikasi. Penemuan baru apa di bidang komunikasi? Yaitu telepon, radio, televisi. Nah, manfaatnya apa penemuan baru di bidang komunikasi? Manfaatnya yaitu memudahkan manusia dalam berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh menggunakan telepon, tidak perlu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian penemuan baru di bidang transportasi. Penemuan baru di bidang transportasi itu contohnya penemuan mobil, penemuan kendaraan bermesin, seperti itu. Nah, perbedaannya apa dengan transportasi tradisional dengan modern? Tradisional yaitu memerlukan waktu yang lama untuk menempuh jarak jauh. Sedangkan modern mampu menempuh jarak jauh dalam waktu yang cepat. Contohnya, kalau dulu alat transportasi kita adalah gerobak, delman, dokar. Nah, ketika kita ingin sampai ke tempat tujuan kita yang letaknya jauh membutuhkan beberapa hari. Tetapi ketika kita menggunakan misalnya mobil atau pesawat, kita hanya membutuhkan waktu yang singkat, seperti itu. Kemudian perbedaan yang kedua adalah ketika transportasi tradisional hanya dapat mengangkut barang-barang yang kecil. Nah, sekarang perkembangan zaman sekarang alat transportasi itu dapat mengangkut barang dengan ukuran yang besar. Sekarang penemuan baru di bidang iptek dan pendidikan. Manfaatnya apa bagi masyarakat? Yang pertama, mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan yang lengkap. Contohnya penemuan baru di bidang iptek itu apa? Komputer. Terus komputer itu tadi, yaitu mudahnya mendapatkan informasi. Televisi juga bisa, radio juga bisa. Nah, yang pertama keuntungannya adalah manfaatnya mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan yang lengkap. Yang kedua, orang akan lebih mudah mengenal keragaman budaya. Misalnya melalui televisi dapat menampilkan budaya-budaya baik dari negara sendiri maupun negara lain, sehingga masyarakat akan lebih mudah mengenal keragaman budaya. Informasi ilmu pengetahuan dapat kita dapat dari radio, televisi, dari komputer yang terhubung oleh jaringan internet, seperti itu. Sekarang pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah masyarakat lebih mudah saling mengirim surel. Surel itu surat elektronik atau email. Yang kedua, siswa dapat mencari dan memperdalam ilmu pengetahuan. Nah, bisa mencari selama komputer itu bisa terhubung jaringan internet. Yang ketiga, kemajuan teknologi dapat meningkatkan kualitas pendidikan karena informasi tidak berasal dari buku saja, tidak berasal dari radio saja, tapi bisa melalui televisi, melalui komputer, jaringan internet itu informasinya sangat meluas sekali. Sudah sekian penjelasan Bu Dewi tentang penemuan baru yang mempengaruhi kehidupan sosial budaya di masyarakat. Nah, setelah ini silakan kalian catat dulu materinya, kemudian nanti kerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Dewi. Sekian penjelasan dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.